dicarikan oleh Mas Edi, ngantuk ini ndak kuat. Wis ditunggoni Mas Taufik ya kadung ngantuk ya ngantuk. Karena kemarin saya sudah hampir semalam ndak tidur. Yang kedua, saya yakin saudara sekalian sudah tahu. Ibaratnya ndak tahu apa-apa ndak mungkin. Wong pinter-pinter depan orang pinter itu bedine dijebak aku. Kalau sangatan pinter-pinter loh, saudara di Jakarta seorang kampung loh. Jadi kalau Mas Edi tadi tidak ngerti, ya ngerti. Tapi perubahan-perubahan yang ada di Satrate, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, ada yang sudah jelas, ada yang belum jelas. Kadang-kadang ngadepi wong-wong sing pinter itu aku hati-hati. Terutama sama si Pit itu hati-hati. Saya justru ingin bertanya, apa yang ditanyakan, apa yang belum ngerti, apa yang sudah ngerti, tapi perlu tanya, saya ingin bertanya lebih dulu. Kalau saudara bertanya akan, oh kita sing dikarepke ini, saya tanya dulu. Nanti ndak, nunggu orang sing karepke omong opo ya Mas Waji, lah akibatnya ndak pas. Jadi itulah saudara sekalian, jadi kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau ndak bertanya, kepaksa aku kon ngoceh, ya ngoceh. Gitu lah. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ora sadurut siji loro. Tercapang ya apa? Enggak lah ya. Mungkin ada yang ngawali dulu. Seorang enek sing ditakoni ra enek lho, saya duluan. Ya, Cik Harun, kan saya mau ngrungok. Monggo. Gimana upaya kita mensikapi, kita sering dengar bahwa saudara-saudara kita dari Satrate ada yang latihan, katakanlah katanya latihan tingkat 2 di swasta. Nah, ada juga yang tingkat 3 swasta. Nah, kalau tingkat 2 swasta, barangkali beberapa waktu yang lalu sempat kita kita atasi lah. Namun demikian kedepannya bagaimana untuk mengatasi hal ini supaya semuanya tetap satu jalur desa Satrate. Mohon nasihatnya. Terima kasih. Terima kasih. Apa ditanyakan oleh Mas Harun itu sebetulnya kalau yang tanya Mas Harun saya heran. Tapi kalau tanya saudara-saudara saya tidak heran. Terpaksa saya membongkar sejarah. Tapi sebetulnya sejarah itu nggak patut saya bongkar. Karena menyangkut seseorang. Nah, menyangkut seseorang bagi saya itu tabu. Karena hukum di Satrate orang itu katakan bahasa Jawa, dadi wong aja sok gawen salah upen. Jahil mutakir, iri dengki. Itu satu perbuatan yang tidak baik. Karena pas saya kalau saudara omongkan, saudara benci saya, ngelelek saya, ya, saya hanya tertawa saja dalam batin mesem tok ae. Justru kalau saudara diem, kalau saya salah, saya nangis diri saya. Nah kalau saya suruh bongkar cerita ini, saya harus bongkar dulu, zaman dulu.
Nah, menyikapinya tergantung saudara sekalian. Kalau saya suruh bongkar zaman dulu, ya percaya tidak itu harus dilaksanakan. Kalau saya jangan gini dan gini, saudara tidak ngerti malah susah aku. Kalau saudara mengizinkan jadi nek dosa wong loro padha dosane. Sing ngrungokne karo sing ngomong iki padha dosane. Sing nyogok karo sing duwe oleh duwe sogok iki padha dosane. Mlebu penjara gitu. Ya piye potak bungar kabeh. Dia patung ya. Lho. Iya, dosane tanggung loro ya. Mungkin ini lah tapi kalau kita takut dosanya ya solusinya aja. Solusinya itu kalau ndak ngerti tetap tumbuh. Jadi kutil ora dikilanya karena muncul kutil-kutil neh. Gini saudara sekalian, esa terate itu aslinya badan wadak kok. Kalau saudara pikir orang yang lepas dari esa itu orang perjuangan. Wong sing perjuangan itu ndak akan mikir toto batin. Enenge wani. Saya ndak perlu nyebutkan beliau-beliaunya. Kita ini lahir dari seorang perjuangan. Lahir dari orang kalau sekarang itu orang politik. Bukan kita lahir dari orang peguron. Itu bukan. Saya tidak cerita penuh tapi saudara bisa nangkap. Kalau saudara minta tunjukkan wongnya tak tunjuk nih. Hampir seluruh orang Terate itu orang perjuangan. Tokoh Indonesia Muda, tokoh ini. Saudara bayangkan tahun 22. Ini orang perjuangan. Lah nek perjuangan gitu, belajar pencake apa? Munine tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ini toto lahir ya, toto batinnya ndak. Saya bisa menerima itu. Orang toto batin itu tetap belajar. Dikala itu pasti orang-orangnya itu wong Minandito. Tapi orang yang mendirikan Terate itu orang tokoh-tokoh perjuangan. Tokoh ya partai ini. Mengapa tokoh perjuangan? Lah dia keluar masuk bui kok. Ki Ageng Suradara tidak karena dia orang pegawai pemerintah. Dan tidak mengadakan perlawanan. Hanya orang-orang yang lepas dari ESA itu termasuk SAO, ya SAPSC berubah nama jadi Terate. Di Bandung adanya Korban Dunia, di Jakarta ada Sesa Cempaka Putih. Lah 2 ESA di Bandung di Jakarta itu hilang tak berbekas. SAO di Semarang sekarang berubah menjadi PDSA. SAPSC menjadi SA Terate. Ini cikal bakal itu. Lahirlah Mas Imam belajar ke Pak Irsad, di mana oleh Pak Irsad diberi senam, diberi jurus yang disempurnakan, yang dikatakan jurus baru. Jadi angkatan sebelum Mas Imam itu memakai jurus lama. Lah jurus lama itu orang Surabaya, Mojokerto, Solo, dan Jogja yang banyak. Sedangkan Mas Imam lahir dari Madun. Lah Pak Irsad itu tokoh teknik. Lah Mas Imam itu lahir memang masih badan wadak.
Setelah beliau latihan desa terati muncul, beliau mempelajari, loh, mengapa yang dikenal kok hanya Esa, kok Esa terati tidak? Nah, Esa terati karena keluar itu orang kecil, menggunakan uang mahar itu uang ketengan. Ketengan itu masalah kelompok-kelompok masyarakat kecil, sedangkan Esa sendiri dianggap kelompok masyarakat besar. Wong sing ngerti ki Esa, Esa terati ini ngerti nih gelut. Lah beliau-beliau ini terkenal orang tukang gelut. Jadi Esa terati gelutan, nemen nenek tukang gelut yo, karena lahirnya yo saka tukang gelut. Ini zaman perjuangan. Munculnya Mas Imam dan anak didik, beliau bersikeras Esa terati harus lebih dari Esa Winongo. Setelah beliau mengatakan begitu, ketemu Pak Rahmat di Jakarta. Pak Rahmat orang Esa itu nangis. Mengapa saya menemukan Esa kok di Esa terati? Lah saya mengatakan gitu. Karena masih mampu badan wadak belajar Esa, siji loro telu belajar karena badan wadak. Tapi lah batiniannya itu belajar pada Esa. Belajar pada Esa, belajar pada Pak D-nya. Karena Ki Ageng Suradyoyo itu kalau sekarang katakan medit. Esa itu tidak ada yang diteruskan sebagai jurus 3, tingkat 3 tidak ada. Terbatas sampai tingkat 2. Lah, tetangga saya namanya Pak Marto, beliau manggil saya. Tidak ngerti oh dia itu murid Esa. Dan beliau yang diwenangkan mengesahkan. Tapi tidak seperti Esa terati berbondong-bondong mengesahkan. Beliau sangat teliti. Sampai bukunya ditinggalkan sama saya. Sampai beliau meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun dari Esa itu diajari sampai tingkat 3. Lho sedangkan Esa ora enek lho kok Esa terati muni tingkat 3. Kuwi metu saka ndi? Nek tingkat 30 dari sipit enek. 4 Mas. Oh 4. Ini sejarahnya begitu. Banyak orang memungut tingkat 3 ya. Itu badan padak. Tapi toto batine ora enek-enek iki ngarang dhewe. Saya mengetahui persis. Pada saat disahkan tingkat 3, almarhum Pak Batini suruh keluar dari ruangan. Hanya beliau Mas Imam sendiri dalam ruangan itu. Yang tidak boleh, tidak bisa itu batiniahnya. Karena batiniahnya itu kalau mau mlebu dadi tingkat 3, paribasane nganti nesu malah diguyu. Isine mung mesem. Nek nesu itu lahiriah. Tapi nek dimusuhi, mesem ngesakne sing musuhi. Apa kuat kowe? Ya tanteni sesuk apa semben dhisik kowe apa aku, sing bener kowe apa aku. Lah sing lakoni tingkat 3 ngono ki sapa angel? Ora berbondong-bondong tingkat 3 loro. Lah kok gak wani ngadepi aku. Lho nek wani ngadepi aku tingkat 3 kaya apa tingkat 3mu? Ora mbok abusi ae. Wah ini masa kelabang untuk ini untuk tingkat 3 ya kelabang apa? Lha ini kok. Jadi kalau saudara sekalian dikecoh oleh orang-orang itu mau tingkat 2 oleh orang itu, wong kuwi golek duit. Lho nek dhewe tingkat 2, tingkat 3 bener, uripe kaya apa? Wong sing nyebarke ini dan kemudian apalagi tingkat 3
Lho uripe apa karo masyarakat apa? Padahal orang tingkat 2 itu mampu menjadi katakan itu bukan hanya telukur, jadi panutan siapapun di lingkungannya. Loh apalagi tingkat 3. Logikanya itu, tolong itu aja. Kalau saudara belajar delok dulu biologinya orang ini. Sejarah hidupnya dan jadi apa itu. Orang belajar di Satrate ya. Atau belajar apapun, masuk apapun. Pertama kali kita harus mengetahui sejarahnya. Kemudian kehidupan pribadinya orang itu. Kemudian tujuannya, apa yang menjadi sasaran ilmunya. Itu. Orang masuk Satrate tidak ngerti sasaran tujuannya. Lu ngopo mlebu Satrate? Saudara masuk Satrate itu. Sejarah di Satrate. Lu nek ngono aku ra melu. Emoh aku. Karena sejarah ini mendasari daripada organisasi itu. Saya bangga biarpun katakan itu Satrate orang murtad. Ya. Kalau dulu dikatakan SHM. Kalau orang Terate mengatakan Esa Muda. Tapi Winongo golongane wong bencak Esa Murtad. Tapi golongane Winongo yang politik Esa Merah. Ini betul semua. Dan dikatakan orang Esa Terate itu kelompok kiai ndak. Justru munculnya Mas Imam itu yang menyelamatkan Esa Terate. Surabaya merah, Mojokerto merah, Solo merah, terus Jogja merah. Lho kalau Mas Wadi tahu lho, aku sik urip, wong-wong iki sik urip kabeh. Muncullah Mas Imam sebagai murid katakan itu Pak Irsad menyelamatkan Esa Terate itu tidak kelompok merah, tapi kelompok yang penuh dengan kearifan kebijakan yang bisa ngayomi masyarakat. Itu tujuan Esa Terate ada. Pencaksilat itu katakan hanya untuk membetengi dalam kumpulan ini. Tidak ada Esa Terate diwarai benci karo wong, apalagi benci sama orang Esa Terate. Itu ndak. Apa terjadi? Itu terjadi, kita akui. Sebabnya apa? Sebabnya sombongnya wong Terate. Rumangsa bolone akeh, rumangsa pencak hebat, ya dah. Tapi tanpa sadar orang Esa Terate menjadi sombong. Sehingga melupakan kearifan kebijakan dan tujuan Esa Terate yang sebenarnya. Ini. Waktu pertama kali murid hanya sedikit. Yang disahkan hanya 8 orang. Tapi dengan penuh keyakinan Esa Terate akan besar. Karena suntian dari Mas Imam itu sangat kuat melalui perilaku dan tindakannya. Mas Imam itu jarang bicara. Tapi saya ingat didikan yang mengatakan nulato nabimu, nulato pemimpinmu nek kowe yang apik. Karena beliau mengumandangkan dan orang yang pemberani. Tidak ada orang yang berani menghadapi Kiai Sewulan. Itu yang beracok rata dia tembak laka-laka itu. Tapi beliau yang kecil tinggi berani melayan. Itulah baru diakui oleh orang Esa Terate bahwa namanya Imam Gus Semangat yang sekarang almarhum menjadi tokoh Esa Terate. Diwujudkan tahun 63 dalam game Emerging Forces itu, Ganevo. Mulai saat itulah Esa Terate dipercayakan pada Mas Imam itu. Jadi tidak ada
orang tingkat loro swasta, tingkat siji swasta ya. Wong golek duit kok mbok rojongi. Iya disikat ae ini aku. Enggak kena ditoto kon minggir disikat. Karena Sejahtera itu lembaga atau organisasi yang bertumpu pada pendidikan. Pendidikan yang katakan itu kalau di sekolahan lahiriah, pendidikan yang mengarah kepada batiniah. Ilmunya kalau dulu ilmu kebatinan, nah karena dikonotasikan itu masuk aliran kepercayaan, maka ilmu batin itu sebenarnya ilmu yang ngamung ngaweh reseping ati. Jadi wong Sejahtera kumpul ini seneng. Saya datang ke sini seneng. Karena apa? Tidak organisatoris, saya seneng. Itulah Sejahtera. Mesine ketua umum datang, ini pesawate, ini gini, yo ora budal-budal dhewe duwe-duwe dhewe. Nek mulai ninggali gitu. Ini Sejahtera, jadi jangan pasal lah gue golek sing aneh-aneh iki. Nek perlu golek iso ngilang ra iso balik ngono lho. Itu sejarahnya, Mas. Yang mengembangkan Sejahtera itu munculnya Mas Imam almarhum. Ya ada lain-lain daerah. Tapi sekarang bareng wis gede nyuwap iki bener tingkat turu iki lihat. Masyaallah anak buah pipit itu ini. Tapi kalau saudara ingin belajar silakan. Saya tidak mau ngelarang hak seseorang. Tapi itu bukan ajaran Sejahtera. Wong dadi warga aja sebetulnya sulit. Kalau dulu betul-betul ditanting nek apik, disakesik baru dilatih. Ya mesti ae apik sik. Kalau zaman dulu mantri polisi ke atas kok. Lah sekarang golongan mau apa-apa dilatih, dikumpulne nek saksi terus nuntut. Kita ini kalau mau ngakoni ya saya, ya mungkin saudara sekalian tidak, ya. Enengi munjalu, eneng Sejahtera ora nek sing ngerti. Saya termasuk orang ngerti. Saya salik nek sadar karo bareng, nek ora sadar karuwane padha barengi. Gitu. Jadi itulah Sejahtera itu. Kalau saya, saudara mau belajar tingkat lurus, silakan, tingkat telu silakan, tingkat 5 silakan, tapi mlebu ning kalangan Sejahtera ndak. PN dhewe. PPN yuk, PPN dhewe. Ndak apa-apa. Anda belajar mama beling, ya silakan. Gitu. Belajar buat dibaca ora cerdas, ya silakan. Sejahtera itu hanya memberi pelajaran keluhuran budi. Bukan memberi pelajaran yang neko-neko. Nah sekarang saya edarkan seluruh Indonesia. Nek melu Sejahtera iki lho ajarane. Nek ajaran liya melu silakan ning jaba pager. Itu aja. Jadi kita ndak ribut. Nek Sejahtera nganti ora duwe murid metu kabeh njaba, ya ta? Kuwi standane Sejahtera ora ana, tapi tidak akan mungkin. Siapapun lembaganya organisasi kalau memberi ajaran keluhuran budi itu pasti tetap ada dan selalu ngerembaka. Dan yang mengajaran ini jangan kaget kalau timbul intrik-intrik, ya. Itu akan ada, tidak bisa. Sedangkan agama saja, dimanapun ada agama itu, pasti ada intrik-intriknya. Pasti.
segala sesuatu yang timbul, yang ada, pasti akan diikuti segala sesuatu yang pasti adalah menggerogoti. Yang menggerogoti itu dikatakan setan-setan itu. Nah kalau Esaterati digerogoti tingkat 2, tingkat 3, jurus lama baik, itu golongan-golongan setan-setan itu. Jadi tidak usah takut dengan setan-setan itu. Jadi itu sejarahnya. Ini aku mau percaya belak buat kotang wong-wongan ini aku. Karena saya terlibat, saya tahu persis. Saya pernah ditanya oleh orang Surabaya, saya kaget, dia tanya, masa sih? Apa? Kenapa deh? Mas Iman itu yang mengesahkan tingkat 2, tingkat 3 siapa? Masalah. Bagi saya tidak pernah saya akan tanya gitu. Tanyanya kalau lagi saiki sudah almarhum. Nek ndak almarhum dulu, mesti saya laporkan, Mas niki takon niki menjawab dewi. Saya itu bagi saya lah tabu yang sudah tidak ada ya tidak ada. Saya menerima ini ya begini. Kene takon neko-neko rasa takon ya sing ngene iki, gelem nampa ngene iki ya sing ngene iki. Bagi saya begitu. Terpaksa saya cerita. Beliau mendapatkan pelajaran di sini tapi disahkan karena orang Esaterati, ya dia Esaterati. Dah mau apa? Menengkep lakep. Beliau berpikir kalau Mas Iman disahkan oleh Esa. Kalau Samatan disahkan Esa, dia masih bengok memampu sepangat sake Esa. Enggak. Mas Iman tetap menghargai Esaterati. Itu yang ada. Tekon zaman dia tak cerita nih. Karena saya ikut desa itu mulai tahun 59 dan tidak pernah berhenti. Esaterati kuyo-kuyo, Esaterati ngantemi wong ning juru jeding, ning ngisor dipan, ning WC ada. Esaterati iki ora enek, ora gelut, ora enek. Ning Jogja wong Esaterati dipateni wong. Ya sekali orang Esaterati iki sombong kemelinti. Esaterati gelut. Ya biasa kalau saya. Wong diajari gelut ora oleh. Tapi nek gelutan orang nganggo tatanan itu mesti dimarahi. Enggak bener. Ya. Banyak kejadian di Indonesia itu. Kalau dulu banyak lalu lintas SMS ke Madiun, ke Wonglok nih Madiun. Lah, tapi saiki beberapa daerah yang muncul Madiun ora enek. Itu fenomena yang biasa terjadi di dalam satu organisasi yang makin lama makin besar. Kalau Jakarta ingin, ya Jakarta membentengi milih orang-orang itu yang baik-baik toh. Adik-adik kecil ada pertandingan. Yang ada adalah senang dan bangga. Pada senang bangga, pamer-pamer tanpa sadar Esaterati menjadi sombong. Itu diikuti. Nah sombong itu kadang-kadang bablasan kemelinti. Lah nek bocah iki gelut, monggo cacili ya wajar. Jadi siap-siap ae menghadapi itu. Iya. Karena Esaterati itu mengajarkan keluhuran budi, makanya kalau saya dulu anak SMA yang baru boleh latihan. Lah saya kecil nerombol boleh ikut gara-gara adiknya almarhum itu, Gekot itu sepantaran saya. Itu hanya 2 orang itu. Lainnya ya ndak ada, gede-gede kabeh. SMA kabeh.
Nah kalau sekarang Anda melihatnya lahiriah tok, didik ini